hello everyone, welcome back to Angkasa Podcast. Angkasa can speak. Nah, setelah sekian lama, akhirnya sobat-sobat millennials bisa bertemu kembali nih di podcast terkece, terkeren, terwow. Apalagi kalau bukan Angkasa Podcast. Nah, di hari yang spesial ini tidak lupa dengan tamu yang lebih spesial lagi lah. Sudah bersama saya seorang WKS Kesiswaan SMK Penerbangan Angkasa Malang dan juga Garda Terdepan Bangsa. Siapa lagi kalau bukan Pak Fahriansyah Wahyuna Rahmandani. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Semangat. Hari ini harus semangat. Apalagi di podcast terbaik, terkece kan? Ya, pasti. Hostnya kece juga ya? Harus itu, Pak. Ya, oke. Nah, pasti sobat-sobat milenials nih belum terlalu kenal nih dengan sosok Pak Fahri. Bisa kenalan dulu gitu Pak sama semuanya? Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fahriansyah Wahyuna Rahmandani. Saya biasa dipanggil Fahri di angkatan saya. Jadi saya lahir di Sidoarjo 28 tahun yang lalu. Kebetulan saya bertempat tinggal di Malang, di kota Malang, dan alhamdulillah saya ditugaskan dan berdinas di Lanut Abdurrahman Saleh di Skatek 022. Saya lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2016. Saya berpangkat Letnan 1 Korp Elektronika. Itu mungkin perkenalan singkat dari kami. Oke, kalau ingin lebih kenal dekat lagi dengan Pak Fahri bisa berkomentar ya di YouTube SMK Penerbangan. Nah, di umur yang masih muda ini, Bapak diangkat menjadi WKS Kesiswaan. Bapak, apa sih yang dirasakan Bapak? Yang saya rasakan pertama kaget, nggak nyangka itu kok bisa ya saya masih muda itu jadi WKS Kesiswaan. Kalau saya lihat image WKS Kesiswaan itu waktu saya SMA itu orangnya udah tua, udah bapak-bapak lah. Nah, saya kan masih muda nih, masih ya 28 tahun. Nah, itu ini yang saya rasakan. Namun kalau perintah dari pimpinan saya untuk menjadi WKS Kesiswaan, ya saya harus laksanakan, saya harus bisa, saya harus membuktikan bahwa yang diperintahkan atau yang dipercayakan oleh pimpinan kepada saya bisa laksanakan dengan baik. Sehingga begitu saya diinfokan oleh pimpinan saya untuk diberikan tanggung jawab sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, saya mempersiapkan apa aja yang saya planningkan untuk mengisi warna-warni anak SMK ini. Itu mungkin deh. Nah, sebelum Bapak diangkat jadi WKS nih, pasti ada nggak gambaran? Pasti suatu saat nanti diangkat dari WKS, mungkin jadi kepala sekolah, mungkin ada gambaran itu, Pak? Kalau gambar sih enggak ya, saya hanya melaksanakan tugas saja. Kalau saya diperintahkan A ya A, itu antara seperti itu. Jadi kalau saya nggak diperintah ya saya nggak akan ini. Saya intinya saya diperintah untuk menjadi ini ya saya laksanakan. Kalau misalnya nanti diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi ya saya harus siap, karena pada dasarnya ya tentara bergerak berdasarkan perintah dan kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya itu. Nah, di setiap hal baru nih pasti ada tantangan baru. Tantangan terbesar menjadi seorang WKS Kesiswaan itu apa, Pak? Tantangan terbesarnya ya kita flashback kembali ke belakang ya. Waktu saya SMA itu saya lihat, saya dulu SMA saya kan di Madiun nih. Walaupun sekarang tinggal saya di Malang, saya dulu lama di Madiun. SMA saya lulusnya di Madiun sana. Kalau saya lihat di SMK ya mungkin
nggak tahu ya, saya lihat di Madiun itu kok ya banyak yang tawuran atau mungkin balapan liar, jadi image-nya itu jelek. Anak SMK itu padahal kan harusnya ya enggak. SMK kenapa ada SMA, ada SMK, ada yang lain. Kalau SMK kan menyiapkan siswanya untuk siap di dunia kerja, selalu langsung kerja. Harusnya kan bukan mendidik sebagai seorang yang nggak benar kan. Namun waktu saya SMA dulu ya image-nya seperti itu. Nah tapi setelah saya masuk ini, pertama kali masuk itu saya mengumpulkan anak-anak, saya lihat ya beda dengan yang lain. SMK Angkasa Singosari ini banyak siswanya udah disiplinnya udah bagus, disiplinnya tinggi, anaknya rapi, udah apa ya, kece lah misalnya kalau bahasanya anak muda sekarang. Jadi gimana ya, saya bangga sih, saya jadi wakas kesiswaan di Singosari ini, SMK Penerbangan Singosari ini bangga karena saya memanage, mendidik anak-anak yang luar biasa ini untuk menjadi seorang yang sukses di kemudian hari. Ya untuk tantangannya itu aja sih, karena ekspektasi saya yang terlalu besar, yang memandang kalau SMK itu kayak gitu, banyak yang menurut saya nggak benar, ternyata beda ternyata. Jadi mungkin ya sekarang udah mulai membaik generasi bangsa ini. Nah di zaman sekarang ini Pak ya, penglihatan Bapak sendiri itu siswa-siswa sekarang dengan siswa yang dulu itu perbedaannya itu gimana? Apa dari sikap, dari perilaku? Kalau perbedaan itu pasti ada, karena generasi sekarang sama generasi yang lama, mungkin saya kan anak 90-an nih, anak 90-an, dimana mungkin anak 90-an itu kalau masalah gadget masih terbatas. Waktu main aja mungkin ya kita masih main kelereng, main bola di lapangan, main layangan. Yes. Jadi kayak hal-hal teknologi itu masih kurang waktu dulu, sehingga mungkin di bidang pendidikan sendiri mungkin ya kita juga dalam menggali informasi itu terbatas juga, belum seluas sekarang generasi sekarang. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi sikap atau attitude anak-anak zaman sekarang. Ya saya bukan menjelek-jelekan, cuman kita lihat sendiri aja di media sosial itu perilaku anak-anak zaman sekarang itu ya menurut saya agak kurang, karena ya itu tadi mungkin sebagian yang kurang ini belum bisa memfilter diri dari cepatnya perkembangan teknologi. Namun kalau misalkan mereka bisa memfilter, bisa membatasi diri, bisa mengambil yang positif, tidak melakukan hal yang negatif, menurut saya generasi sekarang bahkan bisa melampaui pencapaian generasi yang lama. Itu menurut saya. Nah sebelum kita lanjut ke pembicaraan yang lebih mendetail lagi, kita lihat dulu pesan dari Bapak Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jadi perubahan dunia sekarang ini sangat cepat sekali. Lagi saya ulangi, sangat cepat sekali. Tiap detik berubah, tiap menit berubah, tiap jam berubah, tiap hari berubah, tiap minggu berubah, tiap bulan berubah. Berubahnya cepat sekali. Kalau kita bekerja linier, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita. Pasti ditinggal. Kerja kita monoton, ditinggal kita. Coba kita lihat.
ada internet. Kita banyak yang baru belajar apa itu internet. Sudah berubah, ganti mobile internet. Mobile internet kita baru apa sih mobile internet? Ganti lagi artificial intelligence, mesin cerdas. Apa ini? Kita belum rampung belajar satu sudah berubah ke yang lain. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan perubahan dunia yang cepat sekali karena teknologi. Jadi kalau kita masih berkutat rutinitas ini, itu, ini, ditinggal, sudah ditinggal kita. Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Coba kita lihat Elon Musk berbicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Berbicara mengenai SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. Coba kita lihat, anggaran kita juga gede. Tapi kalau nggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Kalau anggaran itu hanya basa-basi, asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah. Nggak tahu kita outputnya apa, nggak tahu kita outcome-nya apa. Kapan negara ini akan mau maju? Kita harus sadar semuanya. Dulu banyak yang belajar kepada kita. Malaysia, dulu guru belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol, negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di Cina yang dulu belajar kepada kita sudah 280 ribu kilo. Dulu belajar pada kita. Apa yang salah dari kita? Itu yang harus kita evaluasi. Saya kaget, dulu PT PAL, tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL, tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun, bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Nah, video yang sangat gila lah, pembahasannya itu sangat mendalam. Nah, dari Pak Fahri ini pendapatnya gimana dari video itu? Kalau menurut saya emang benar sih apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Memang perubahan dunia itu sangat cepat sekali, bahkan hitungannya detik. Ya, tadi kan sampaikan hitungan bulan, hari, jam, bahkan detik, cepat sekali.
Nah, kita apa ini generasi kita untuk apa yang harus kita lakukan nih sebagai generasi penerus ini menanggapi atau menghadapi perubahan dunia yang sangat cepat ini, maksudnya di teknologinya. Nah, ini Pak Jokowi juga membahas tentang Tesla yang merupakan mobil masa depan. Ya, kita sebagai generasi bangsa apa nih yang harus kita lakukan nih? Apa yang bisa kita kembangkan, inovasi-inovasi apa. Jadi kita jangan terlalu terlena akan teknologi, terlena akan hal-hal yang instan yang disajikan oleh internet kepada kita. Contohnya kayak apa ya, aplikasi-aplikasi belanja, banyak yang siswa-siswa yang harusnya belajar malah belanja terus, ya kan? Malah all shop memakai uangnya orang tua, kan sayang itu. Terus ada TikTok, kan ya sebenarnya TikTok kalau dimanfaatkan ke hal yang baik untuk menyampaikan informasi bagus, cuman kan banyak yang mensalahgunakan, itu sangat disayangkan banget. Ada Instagram, Facebook, segala macam media sosial. Ya kita kalau terlena tidak mengembangkan inovasi, ya kita selamanya akan menjadi bangsa yang tertinggal. Ada negara yang hanya di fase atau di status kita hanya negara berkembang, nggak bisa menjadi negara maju. Jadi kita lihat sekarang negara-negara maju, Amerika, Rusia, Jepang, Korea, India, bahkan tetangga kita, Malaysia, Singapura, Brunei. Masa kita tertinggal terus? Ya kita harus gimana caranya kita bisa keluar, bisa mengembangkan diri, memajukan bangsa, negara. Ya ini kekuatan kita di generasi muda ini. Karena apa? Generasi muda akan menggantikan generasi yang lama, pasti itu. Kalau misalnya generasi muda tidak dipupuk dengan pupuk yang baik, tidak disiram dengan air yang baik, di tanah yang tidak baik, di tanah yang tidak gembur, ya pasti nanti hasilnya jelek. Tapi berbeda dengan misalnya generasi muda dipupuk dengan pupuk dengan kualitas yang terbaik nih. Ini kita misalkan aja ya. Jadi generasi muda diandaikan atau misalnya sebuah tanaman, dia ditanam di tanah yang gembur, tanah yang subur, dipupuk dengan pupuk yang alami, kualitas terbaik, disiram segala macam, kita rawat dengan baik, pasti nanti menjadi tanaman yang berkualitas terbaik. Ya, jadi analoginya seperti itu. Ya, apa nih yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memfilter. Jadi langkah awal kita ya memfilter dulu nih hal-hal yang jelek sama yang baik. Kalau kita sudah bisa memfilter, baru kita bisa kumpulkan informasi apa saja nih yang bisa kita kembangkan. Kalau sudah kita bisa kembangkan, kita realisasikan, ya, insya Allah nanti kedepannya kita menjadi bangsa yang maju. Itu menurut saya seperti itu. Nah, dari sudut pandang Bapak sendiri ini sekarang, apakah bangsa Indonesia sudah memenuhi kriteria sebagai negara maju? Kalau menurut saya sebenarnya negara kita ini bisa menjadi negara yang maju. Namun kembali lagi, kita sebagai warga negara ya kita harus dukung. Kita harus bersatu padu, bersinergi, bekerja sama dengan pemerintah. Kita harus dukung apapun pemerintah berinovasi apapun itu dari pemerintah, kebijakan apapun kita harus dukung. Kalau kita masih berkutik, kita banyak hal yang kita kontra dengan pemerintah, padahal memang sangat dilematis memulai sesuatu hal yang baru untuk tujuan yang baik itu pasti orang-orang banyak yang bersilang pendapat, banyak yang tidak sesuai, karena pada dasarnya orang manusia itu pasti nyaman dengan hal yang lama, udah yang terjadi sehari-hari, dia sudah nyaman. Nah, ketika ada hal yang baru, pasti mereka akhirnya
karena tidak sesuai dengan kebiasaannya akhirnya memberontak itu. Jadi ya itu, generasi kita tuh harus generasi yang berpikir cerdas. Jadi kita jangan memandang kebijakan pemerintah itu dari satu sisi aja. Kita harus melihat dari berbagai sisi, apa plus minusnya. Jadi kalau kita hanya melihat dari minusnya aja ya kita nggak bakal berkembang, karena ya itu sebuah inovasi itu emang dimulai dari kita sendiri. Kalau memang inovasinya itu bahkan bisa merubah apa ya, kebiasaan yang lama, ya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Itu aja sih sebenarnya itu. Nah, berbicara mengenai perkembangan teknologi sendiri. Nah, sekarang di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea, Cina itu sudah memasuki revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri sendiri itu berhubungan dengan sesuatu yang dikerjakan tanpa bantuan manusia sama sekali. Sepenuhnya adalah dari robot, dari mesin. Nah, dari revolusi industri tersebut, pendapat Bapak sendiri apa? Jadi ini saya berbicara ini ya sebagai saya pribadi ya, saya tidak menyangkutkan lembaga saya atau institusi saya. Ini saya secara pribadi aja. Memang revolusi industri itu secara langsung pasti mempengaruhi berkembangnya sebuah negara. Jadi kalau negara-negara lain sudah berkembang, sudah masuk ke revolusi industri 4.0 itu, namun kita masih berkutat dengan hal yang lama, pasti kita bakal tertinggal. Karena untuk menjadi negara yang maju ya kita harus menyesuaikan perkembangan yang ada. Jadi itu lagi yang disampaikan, yaitu perkembangan industri ya, revolusi industri, di mana hal-hal kita disajikan dengan hal-hal yang instan, bahkan tanpa campur tangan manusia. Kita bisa mendapatkan kepuasan secara instan. Contoh kayak sekarang banyak kita dalam bertransaksi kita tidak perlukan dompet, kita pakai HP, pakai aplikasi, contoh GoPay, ya ShopeePay, dompet digital seperti itu ya kita sudah bisa. Jadi tanpa kita membawa uang cash, kita bisa bisa bertransaksi. Terus ada Gojek, ada Gokar, yang Grab itu. Jadi kalau kita dulu masih bingung nyari kendaraan kayak taksi, kayak ojek gitu, ya sekarang banyak banget kemudahan. Bahkan ibu-ibu mungkin ya, kayak ibu saya sendiri belanja aja gak usah ke pasar, pakai aplikasi itu Gojek itu ada kan yang GoMart itu ya, udah bisa datang sendiri, udah bahan-bahan itu. Jadi kayak kita ini udah tinggal duduk aja udah kayak fasilitas datang sendiri, kepuasan instan itu datang sendiri. Itu lah, kalau kita nggak bisa menyikapinya dengan bijak, ya kita bakal terlena, nggak bakal maju. Kita cuma jadi konsumen aja nantinya, nggak jadi penyedia, nggak jadi produsen. Jadi kita cuma menikmati aja, kita nggak akan berinovasi kalau seperti itu terus. Itu. Nah, dari studi kasus mengenai revolusi 4.0 sendiri ini. Nah, di sini itu yang bekerja adalah sepenuhnya mesin dan robot. Nah, dari pandangan itu sendiri, berarti manusia itu tidak ada campur tangan sama sekali di dalamnya. Nah, ini menurut Bapak sendiri, apakah ini berpotensi menyebabkan punahnya manusia? Enggak, kita jangan terlalu berpikirnya terlalu jauh, itu enggak. Ya, kan yang buat manusia itu. Pasti ada campur tangan manusia, walaupun memang kita dalam menikmati itu fasilitas itu kan kayak otomatis banget gitu ya, kayak bahkan orang itu atau manusia nggak bercampur tangan, padahal ya tetap campur tangan.
mereka yang memanage segala macam. Yang menurut saya terlalu jauh. Kalau misalnya manusia bakal punah itu ya nggak, kalau menurut saya nggak sampai kayak gitulah. Jadi jangan terlalu takut untuk menghadapi perkembangan yang sangat pesat ini. Ya harus kita lakukan apa ya, waspada, bukan takut, waspada. Karena apa? Kalau waspada kita nanti kan bisa ngambil ancang-ancang apa yang harus kita lakukan nih kalau misalnya nanti terjadi sesuatu yang apa kayak yang nggak benar, nanti kita udah tahu ancang-ancangnya harus ngapain aja. Itu sih, bukan nanti bakal punah ya, nanti gimana, nanti berarti kiamat dong kalau punah. Ya itu. Nah, bergeser sedikit tentang WKS kesiswaan sendiri. Nah, dari perkembangan teknologi yang sangat maju ini pasti memiliki dampak yang negatif dan positif. Itu sama-sama balance antara negatif dan positif. Apa yang Bapak siapkan, program-program yang Bapak siapkan untuk membentengi siswa-siswa Bapak agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak benar? Jadi apa yang bakal saya lakukan ya? Iya. Jadi masuknya kan ke program kerja. Jadi gini, di kesiswaan sendiri itu di prokernya itu saya buat siswa itu bisa mengembangkan diri ya, baik akademis maupun non akademis ya, lewat apa, ekstrakurikuler itu. Karena kemarin kita pandemi, jadi kayak kegiatan siswa itu kan hanya di rumah aja ya. Terus begitu masuk kayak banyak perubahan dari pribadi siswa-siswa ini. Jadi menurut saya program yang mungkin akan saya buat nantinya ya fokus ke pengembangan diri sama latihan disiplin aja. Jadi saya akan mengembangkan ekskul yang sebelumnya sudah tidak aktif karena pandemi, ya kita aktifkan kembali, kita jembatani lagi siswa-siswa lebih berkreasi, lebih berprestasi lagi. Karena kalau misalkan mereka semakin sedikit kegiatan yang siswa lakukan, pasti nanti mereka ya secara nggak langsung akan terpengaruh dengan hal-hal yang nggak baik dari perkembangan teknologi ini. Makanya ini sebenarnya baik perkembangan teknologi itu, ya tahu sendiri kan, ya kita dapat informasi yang banyak banget di internet. Namun kalau kita terlalu terhanyut dalam media sosial, dalam internet, ya kita akan jadi orang yang tanpa arah nanti. Makanya itu di sekolah ini kita arahkan. Jadi apa nih, kamu pengen mau berprestasi di bagian apa, di bidang apa? Ini Pak, saya pengen jadi paskibra. Di SMK ada Satperba ya kan. Pak, saya pengen belajar berorganisasi, ada OSIS, SMPK segala macam ya kan. Pak, saya pengen jadi atlet, ada eskul olahraga, ada voli, ada basket, bola. Pak, pengen saya menjadi hafiz Quran, ada remaja musola, itu banyak. Jadi memang sekolah itu belajar secara akademis ya, tapi sebenarnya itu kan apalagi SMK, dia lulus akan jadi mereka akan siap di dunia kerja ya. Di SMK seperti itu. Jadi kayak kita harus di satu sisi dia harus pinter di akademis ya, satu sisi mereka punya bakat atau kemampuan yang bisa mereka kembangkan di luar akademis itu. Nah, kita flashback ke kejadian kemarin. Pembelajaran kan sepenuhnya belum luring nih Pak, masih ada yang daring. Nah, dari daring tersebut itu menurut Bapak sendiri, dari dampak positif dan negatifnya itu lebih banyak dampak negatifnya apa positifnya? Daring itu kan kebijakan pemerintah ya. Daring itu muncul karena apa? Ada pandemi kan, COVID kan ya. Iya.
Jadi pandemi COVID itu kan bukan di Indonesia aja nih, di seluruh dunia kena. Nah, gimana nih penanggulangannya nih? Gimana caranya siswa ini tetap belajar, generasi muda ini tetap kita didik, kita tetap kembangkan di masa pandemi ini. Ya, satu-satu cara ya daring. Walaupun memang banyak kelebihan dan kekurangannya, yang saling katanya imbang ya. Menurut kamu ya? Ya itu emang salah satunya cara yang dilakukan pemerintah untuk tetap mengembangkan generasi muda, anak-anak sekolah. Kalau dibilang negatif, memang ada negatif. Contohnya, jadi mungkin karena terlalu lama di rumah, mungkin dia akhirnya jarang bersosialisasi sama teman-teman yang lainnya. Akhirnya imbasnya mungkin sikapnya mungkin jauh lebih berbeda itu. Terus untuk pemahaman materi yang diberikan oleh guru mungkin banyak yang kurang maksimal, karena daring itu kan menggunakan koneksi internet, sedangkan seluruh wilayah-wilayah di Indonesia ini kan nggak rata. Jadi ada yang mungkin sinyalnya jelek, ada yang sinyal bagus, mungkin ada kendala masalah biaya atau apa, itu kan banyak kendala-kendalanya. Jadi mungkin banyak yang siswa-siswanya terkendala masalah penyerapan materi pelajaran, itu minusnya. Mungkin positifnya ada juga, jadi karena mereka lama di rumah, akhirnya hubungan kedekatan dengan keluarga semakin erat. Terus di satu sisi juga dampak positifnya, karena kan ini daring nih, kita menggunakan media online kan, kita mau nggak mau harus belajar kan. Akhirnya yang kemarin-kemarin mungkin nggak bisa menggunakan laptop harus bisa kan caranya. Yang kemarin harus nggak bisa berselancar di internet, menggunakan internet dengan baik, akhirnya harus bisa gimana caranya. Itu salah satu dampak positifnya itu. Nah, dari studi kasus masalah daring dan luring tersebut ini, menurut sudut pandang Bapak sendiri itu lebih efektif daring apa luring? Kalau menurut saya pribadi lebih efektif luring, tatap muka. Karena apa? Ya itu tadi, yang kekurangannya dia kurang bersosialisasi. Akhirnya begitu masuk ya dia ketemu teman, bersosialisasi, bercengkrama, segala macam, bercanda. Secara nggak langsung itu meningkatkan skill kepribadian mereka sendiri gitu. Terus di satu sisi penyerapan materi dari guru juga maksimal, karena mereka bertatap langsung muka. Jadi apa yang tidak mengerti langsung disampaikan, ditanyakan oleh muridnya, sehingga guru langsung bisa menjelaskan tanpa terkendala apapun. Jadi face to face kan lebih baik gitu. Menurut saya secara pribadi memang luring itu atau tatap muka lebih baik. Nah, kembali lagi yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Nah, dari pembelajaran daring ini sendiri itu sangat mendukung untuk siswa menuju ke revolusi 4.0 yang dimana dunia teknologi sudah sangat maju. Nah, dari situ sendiri itu siswa dapat memaintain dirinya untuk lebih berkembang lagi dari adanya daring tersebut. Tapi dalam daring itu sendiri ada beberapa siswa mungkin yang tidak bisa memfilter dirinya dari hal-hal negatif yang ada di internet. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, apa mungkin sesuatu yang Bapak siapkan untuk siswa-siswa Bapak? Ini daring maksudnya. Iya. Dalam daring ini, jadi daring itu kan berarti kan di rumah ya, jadi kita memberikan kepercayaan ke orang tuanya, keluarganya masing-masing ya. Kalau untuk membentengi segala macam dalam hal yang negatif itu, gimana orang tuanya atau keluarganya memberikan arahan atau masukan.
mengajarkan hal yang baik, terus memberikan informasi tentang hal-hal yang jelek atau negatif di internet. Itu kalau daring ya itu kami hanya memberikan pengetahuan atau informasi dan pemahaman ke wali murid masing-masing, karena sekarang kalau daring kondisinya mereka tidak di sekolah, jadi di rumah masing-masing, jadi full pengawasan dari orang tua masing-masing. Jadi peran orang tua atau keluarga sangat penting kalau memang masih daring. Tapi kalau sudah tatap muka full, itu sekolah yang mengatur, membina, mengarahkan. Kalau di rumah kan kita terbatas, karena kan nggak mungkin kita mengasih satu-satu, karena siswanya juga banyak. Jadi ya kita berikan pemahaman aja ke masing-masing wali murid. Itu. Nah, dari daring ini kan banyak kasus-kasus mencuat tentang internet yang belum menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan dari wilayah yang masih di kota saja itu ada beberapa internet yang masih belum stabil dan menyebabkan daring tersebut terhambat. Nah, dari kasus yang terjadi tersebut, Bapak memiliki apa sih yang Bapak lakukan agar masalah tersebut tidak membesar dan dapat teratasi dengan mudah? Jadi itu dilematis ya. Jadi semua sekolah pasti merasakan kesulitan yang seperti itu. Jadi masalah koneksi. Ya, kita nggak bisa menyalahkan juga di wilayah-wilayah yang mungkin koneksinya nggak baik. Namun emang ya kita sebagai lembaga pendidikan, kita hanya meneruskan arahan dari pemerintah kalau emang pembelajaran sistem daring itu seperti ini. Jadi kewajiban mereka ya harus dilakukan, karena dukungan pemerintah untuk pelaksanaan daring memang begitu besar. Jadi kendala-kendala yang ada itu selama itu masih bisa diatasi oleh keluarga atau masing-masing murid, ya itu diatasi sendiri. Tapi kalau udah masalahnya udah secara umum, ya itu baru kita mungkin memberikan masukan ke tingkat pusat, ke atas untuk pemecahan masalah. Jadi intinya sekolah itu hanya meneruskan arahan yang disampaikan oleh pemerintah untuk kegiatan belajar mengajar itu. Jadi gimana? Kamu selaku murid, tanggapanmu gimana? Nyaman nggak daring gitu? Di sisi lain itu ada sisi nyamannya, yaitu Pak bisa searching Google. Tapi penyampaian materi belum. Paling kamu kan main game online kan? Sekarang kan anak-anak main game online itu nggak sampai lupa waktu. Ya itu kan. Kalau memang kita nggak bijak yang seperti itu, akhirnya wah mumpung di rumah nih, main game terus aja lah. Ngapain belajar ya? Jangan kayak gitu, nggak baik. Jadi kita harus tetap belajar, karena rugi sendiri nanti ketika di dunia kerja. Harusnya kita bisa mengisi diri dengan baik waktu di sekolah, dan kita aplikasikan di dunia kerja. Kita malah nggak dipakai di dunia kerja karena kesalahan kita sendiri, terlalu terlena main game online sampai lupa waktu, ya kan, main TikTok, ya kan. Kamu punya TikTok? Nggak punya. Nah, ya, main TikTok, main Instagram, terus ngopi all time, meskipun pandemi terus ngopi terus. Jangan, ini masih kecil ngopi itu kayak apa ya? Kayak kurang gitu. Nggak, maksudnya kan kalian ngopi pakai uangnya orang tua itu kan gimana gitu, nggak bangga gitu. Jadi kalau udah punya duit sendiri, kerja hasil gaji, terus buat ngopi itu kan pakai dulu sendiri kan.
Kalau selagi masih dibiayain orang tua itu kayak dulu saya gitu, soalnya waktu SMA itu daripada saya main nggak jelas ya di rumah aja. Jadi orang tua saya itu dulu mengarahkan, kalau kamu masih sekolah minta uang sama orang tua, yang bayarin orang tua ya kamu udah gak usah aneh-aneh, kamu belajar jadi orang sukses dulu, kamu punya gaji udah terserah, kamu mau ngapain terserah, itu uangmu sendiri. Itu sih orang tua saya dulu bilang. Karena memang mana ya, orang tua nyari duit itu kan nggak gampang. Bahkan bisa ada yang berangkat matahari belum terbit, pulangnya matahari udah tenggelam. Jadi kan gelap ketemu gelap itu kan kasihan orang tua, udah capek-capek nyari duit banting tulang, kitanya nggak berkontribusi apa-apa buat keluarga kita, nggak menjadi contoh, nggak bisa membanggakan keluarga itu. Jadi yang masih sekolah, masih SD, SMP, SMA ya, SMK ya, fokus ke sekolah dulu ya, raih cita-cita mesti mungkin, nanti insya Allah jadi orang yang sukses di kemudian hari. Nah, dari kabar-kabar yang terdengar akhir-akhir ini, bahwa di tahun 2022 akan diadakan pembelajaran luring full. Nah, yang disiapkan Bapak untuk siswa Bapak agar tetap maju mengikuti perkembangan zaman dan tidak stuck di situ saja. Kan dari luring ini kan tidak teknologi tidak sepenuhnya dipakai seperti daring kemarin. Nah, itu yang sesuatu yang akan disiapkan sekolah atau program-program yang disiapkan sekolah agar SDM-nya itu lebih maju mengikuti perkembangan zaman. Ya itu tadi, kalau saya berbicara di bidang kesiswaan sendiri ya saya membuat fasilitas buat anak-anak. Jadi misalnya mereka ini mengembangkan diri di bidang apa, olahraga kah, akademik kah, ya kita fasilitasi, kita buatkan. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, itu ekstrakurikuler kayak gitu. Jadi terus kita disiplinkan lagi mereka dengan apa, ya kita pengecekan itu setiap hari kan, ada apel pagi, siang itu biar mereka disiplin nih, bajunya tetap rapi segala macam. Tapi kalau kita kaitkan dengan perkembangan teknologi, dengan diadakannya luring, menurut saya nggak bakal mengganggu, maksudnya nggak ada perubahan yang berarti, karena sama aja, karena mau nggak mau walaupun daring atau luring kita tetap harus mengikuti perkembangan teknologi itu. Jadi ya untuk siswanya sendiri nantinya mungkin bisa menyesuaikan dengan sendirinya nantinya itu. Jadi kita hanya mau fasilitasi aja, jadi kayak memberikan fasilitas untuk siswa lebih berkembang lagi dengan apa ya, dengan memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan seperti class meeting itu, terus pemilihan-pemilihan putra putri dirgantara yang di SMK ini itu, terus banyak. Jadi siswa itu bisa berkembang, bisa maju, bisa mengembangkan dirinya, untuk mengeksplor dirinya. Menurut penglihatan Bapak sendiri nih dari SDM di sekolah ini, siswa-siswanya itu apakah sudah siap untuk merambah maju ke teknologi? Apakah mereka sudah cukup mampu untuk bermain di teknologi itu? Kalau menurut saya sih ini SMK Angkasa Singosari ini udah bagus dia.
anak-anaknya udah maju, udah disiplin. Jadi kalau menurut saya sih mereka bakal siap menghadapi pesatnya teknologi ini. Bahkan mereka mungkin siap nanti begitu lulus menghadapi dunia kerja. Menurut saya siap, karena dari sekolah sendiri juga membina siswa-siswinya dengan lebih baik, lebih terprogram itu. Makanya harapan kami ini kan SMK juga lagi pembukaan penerimaan siswa didik baru nih. Iya. Menurut saya rugi kalau orang-orang itu yang di luar nggak masuk ke SMK ini, karena emang lulusannya juga banyak banget yang sukses. Iya. Kemarin ada yang jadi taruna, AAU, Karbol, ada yang sukses di GMF, Garuda itu, ada yang jadi pilot, ada yang pramugari, ada yang jadi aparat TNI Polri, banyak. Jadi menurut saya rugi kalau orang-orang di luar sana nggak mendaftarkan anaknya di SMK Angkasa Singosari ini, karena sudah maju, udah berkembang ke arah yang lebih baik lagi SMK ini. Itu. Kamu kelas 2 ya ini ya? Iya. Kelas 2 nanti tahun depan udah kelas 3. Kira-kira kamu kan berarti melewati generasi COVID nih kan, berarti kan? Iya. Dimana belajarmu juga pernah setahun di rumah full kan, terus sekarang setengah-setengah, terus tahun depan infonya full. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kira-kira? Saya kan apa ya, melihatnya itu kayak jadi siswa yang menghadapi 3 macam apa ya perubahan itu kan pasti bukan hal yang mudah kan ya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau melihat atau mengalami kayak gitu, bakal siap nggak? Kira-kira? Ya, sebagai generasi milenial pastinya harus lebih siap untuk untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Kita harus lebih pintar-pintar menempatkan diri dari adanya sesuatu yang dapat apa itu menguntungkan diri kita atau malah menjadikan sesuatu yang lebih berguna bagi kita. Nah, sesuatu yang didapatkan waktu daring itu bisa kita implementasikan pada saat pembelajaran luring. Sesuatu yang positif bisa kita ambil untuk kita lakukan, menjadikan sebuah kebiasaan yang bagus untuk mengimbangi adanya perkembangan teknologi ini sendiri. Jadi kamu sendiri siap ya? Ya mau nggak mau harus siap, Pak. Harus siap. Jadi SMK kita mau maju ya, siswanya harus siap untuk menghadapi dilema ini ya, kondisi ini ya. Guru-gurunya kita juga ya harus siap juga. Jadi satu sama lain bekerja sama biar SMK-nya lebih maju itu. Jadi emang kita ini mau serba salah juga, jadi kayak memaksakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin akan berseberangan, karena ini kan masih di pandemi juga kan. Ya akhirnya kita terhalang pandemi seperti itu. Jadi mau lebih mengembangkan untuk siswa-siswi yang lebih baik, lebih berprestasi itu kita terhalang pandemi, karena kegiatan-kegiatan di luar itu masih sangat terbatas. Kayak lomba-lomba di luar itu kan masih banyak yang terbatas karena mereka takut
karena pandemi ini kan banyak aturan dari pemerintah yang harus dilaksanakan ya kan. Jadi ya itu kita hanya mempersiapkannya hanya di luar sekolah apa nih ya, yang bisa kembangkan di sekolah nih apa itu, sehingga nanti begitu sudah full luring kita siap langsung kita tampilkan semuanya nih, ada lomba-lomba kita tampilkan semuanya, jadi siswanya udah siap apapun itu kondisinya itu. Nah, dari studi kasus yang tadi, apa mungkin pesan yang Bapak sampaikan untuk generasi millennials di masa sekarang dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat ini? Pesan saya buat generasi muda, tetaplah jadi generasi yang bijak, generasi yang kreatif, inovatif, tetapi jangan lupakan hal-hal seperti agama kita ya. Percuma kita jadi orang sukses tapi kita lupakan Tuhan ya. Itu jadi pesan saya seperti itu. Tetap kembangkan diri kalian sehingga kalian nanti bisa jadi orang yang sukses, bisa membangun negara dan bangsa ini menjadi negara yang maju. Itu. Nah, dari pembicaraan tadi yang bisa saya simpulkan dari perkataan Pak Fahri sendiri adalah, yang pertama, dalam perkembangan teknologi ini sendiri kita tidak perlu takut, tapi kita harus waspada dengan dampak-dampak yang sangat bermunculan keluar, dampak-dampak negatif dari internet itu sendiri, agar dapat memberikan impact yang besar bagi kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa lebih memfilter diri, menempatkan diri di mana sesuatu yang negatif itu tidak perlu dilakukan. Lakukan sesuatu yang menurut kalian positif, dapat memberikan sesuatu yang baik untuk diri kalian. Itu apa? Nah, jadi gini, enggak, negatif tuh jangan takut. Nah, kita jangan takut dengan hal yang negatif. Jadi kita perlu tahu hal negatif tuh, sebatas tahu aja. Jadi kayak oh, hal ini jangan dilakukan ya. Kita harus perlu tahu semuanya itu ada positif dan negatif. Positif kita ambil, negatifnya jangan dibuang, tapi jadikan pelajaran. Nah, itu pesan saya yang terakhir untuk generasi milenial 4.0 ini. Nah, terima kasih Pak atas waktunya untuk bisa meluangkan di podcast kali ini. Ilmu-ilmu yang sangat banyak, yang sangat melimpah sudah kami dapatkan di podcast kali ini. Ya, sama-sama. Saya juga bangga, saya baru sebentar di sini lihat SMK punya podcast itu bangga banget. Saya doakan semoga nih podcast bisa maju, bisa berkembang, sehingga ya ini podcast ini bisa jadi ajang buat anak-anak SMK rasa ini buat lebih mengeksplor diri, untuk mengembangkan diri itu. Nah, segitu saja untuk podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. See you next time.